isolasi DNA genom dari darah menggunakan kit Gen8. Ini kitnya. Nah, ini kitnya. Kita pakai yang Guessing DNA Expression Kit dari Genetika Science. Jadi semua bahan-bahannya ini semuanya ada dari kitnya. Jadi tinggal beli, semuanya udah ada. Nggak seperti waktu isolasi DNA genom bakteri, tumbuhan, dan hewan, itu kita harus bikin sendiri reagennya. Kalau ini tinggal beli, semuanya udah ada. Nggak ada yang harus diracik sendiri. Nah, langkah yang pertama, nah ini adalah darahnya. Jadi langkah yang pertama kita akan memasukkan 200 mikroliter darah ini ke dalam mikrotub yang steril. Nah, ini kita campurin dulu darahnya. Kalau udah kecampur, kita simpan dulu. Ini kita ambil mikrotubnya yang steril, kita buka. Nah, ini mikrotubnya, kita ambil 200 mikro. Ini udah disetting mikropipetnya 200 mikro. Karena ini yang 200 mikro, jadi kita menggunakan tips yang biru. Kita ambil, kita masukin. Nah, jangan lupa kalau misalnya tipsnya udah dimasukin, dikencengin gitu. Ingat ya, 200 mikro, tipsnya tips yang biru. Kita ambil darahnya. Nah, ketika masuk jangan lupa untuk ngambil itu pakai stop 1. Nih yang ini nih. Kalau untuk buang kita pakai stop 2. Nah, sekarang kita masukin, kita ambil stop 1. Udah, kita taruh lagi darahnya. Kita masukin ke dalam mikrotub. Buangnya lihat stop 2. Tuh. Ditekan seluruhnya. Kalau udah, nah kalau sudah, seperti biasa, tips yang sudah ada reagennya atau darahnya kita buang ke larutan desinfektan. Nah, ini udah isi darah. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan 20 mikroliter proteinase K. Nah, ini adalah proteinase K-nya. Ini dibelinya secara terpisah sih, bukan berbarengan dengan kit ini. Nah, ini adalah enzim yang akan menghancurkan protein yang ada di membran sel darah ini. Kita ambil 20 mikro. Nah, ini kita setting ya. 20 mikro. Untuk mikropipet yang ini pasangannya adalah tips yang kuning seperti ini. Kita ambil. Jangan lupa kencengin, baru tutup lagi. Nah, terus kita buka untuk proteinase K-nya. Ini ya. Terus kita homogenkan dulu proteinase K-nya. Kalau sudah, ini sudah terambil. Tutup. Baru kita homogenkan lagi dengan darahnya. Seperti ini. Kalau udah, kita masukkan desinfektan lagi. Nah, selanjutnya setelah dihomogenkan, itu kita lakukan inkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, ini water bath yang kita gunakan di lab. Suhunya ini ya hampir 60 derajat Celcius ya, 59,9. Nah, di sini ada tempatnya, kita masukin di sini. Dia tinggalkan selama 5 menit dari sekarang. Udah. Nah, ini udah 5 menit. Kita ambil. Nggak ada perubahan sih sebenarnya karena memang ya nggak bisa terlihat ketika sel darah merahnya udah lisis ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini kita tambahkan 200 mikroliter GSB buffer. Ini GSB buffernya kita ambil 200 mikroliter. Terus nanti dicampurin ke sini. Ini mikropipetnya 200 mikro ya. Kita pakai yang tips biru. Biasa kencengin. Udah, kita buka. Mau ngambil berarti pakai stop 1. Masukin. Udah. Tutup lagi. Kita homogenkan. Kita buang ke desinfektan.
tutup GSB-nya. Nah, kita lanjutkan diinkubasi lagi di water bath selama pada suhu 60 derajat Celcius selama 5 menit lagi. Tapi setiap 2 menitnya itu kita invert tuh kayak gini, nanti dibalikin setiap 2 menit. Jadi 5 menit, 2 menit pertama invert, 2 menit kedua invert, setelah itu tunggu 1 menit baru dikeluarkan. Ini kita masukin lagi, kita tunggu selama 5 menit tapi per 2 menit di invert, kita masukin. Nah, 2 menit dari sekarang, nanti kita ambil terus kita invert. Udah 2 menit, setelah 2 menit kita buka. Nah, bisa kelihatan ya sebenarnya warnanya berubah ya. Tadi merah, terus sekarang jadi hitam karena ini berarti si sel darahnya udah bener-bener lisis. Terus sama kita di invert tuh kayak gini. Tujuannya di invert ini adalah untuk menghomogenkan semua larutan supaya sel darah merahnya bener-bener tercampur dengan buffer lisis dan GSB buffer. Kita masukin lagi. Tunggu lagi selama 2 menit. Nah, ini udah 2 kali di-invert setiap 2 menit. Ditunggu lagi semenit. Sekarang udah 5 menit selesai. Nah, masih sama ya, hitam juga. Nggak ada perubahan seperti yang pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan menambahkan RNase. Di sini sudah disediakan RNase. Kita ambil sebanyak 5 mikro. Ini mikropipetnya ya, 5 mikro. Kita pakai yang tips putih. Jangan lupa dikencengin. Kalau udah, kita buka RNase-nya. Stop 1, masuk, ambil. Nah, ini udah kami 5 mikro. Volumenya sedikit ya. Baru kita masukkan ke dalam mikrotub. Jangan lupa lakukan resuspensi lagi. Sudah, masukin ke desinfektan. Kemudian bisa kita bolak-balik sebanyak 5 kali. Nah, udah 5 kali, kita inkubasi pada suhu ruang, berarti nggak usah diletakkan di inkubator manapun, ditaruh di suhu ruang selama 5 menit. Tunggu 5 menit. Nah, ini udah 5 menit, masih nggak ada perbedaan, warnanya masih hitam aja. Nah, yang tadi itu ketika kita tambahin proteinase K, kita tambahin GSB buffer, itu fungsinya adalah untuk pelisisan sel secara kimia. Terus kita tambahin RNase, itu fungsinya untuk menghilangkan RNA-nya ya. Jadi mempurifikasi DNA dari RNA. Purifikasi itu berarti memurnikan. Nah, selanjutnya kita tambahkan etanol absolut ini sebanyak 200 mikro ke dalam tub ini. Ini udah 200 mikro. Kita masukin. Step 1 ya. Langsung kita masukkan ke sini. Nah, udah. Baru kita bolak-balik selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah 10 detik kita campurkan seperti ini, kita letakkan dulu. Nah, kemudian kita akan menggabungkan antara GS kolom. Ini saya buka ya. Kita akan lihat GS kolom itu bentuknya seperti ini. Nih, jadi GS kolom itu ada tutupnya, kemudian di sini yang disebut dengan kolom. Jadi nanti ketika kita memasukkan sampel kita yang ini, nah DNA itu akan terjebak di membran yang ada warna orange-nya. Nah, di dalamnya itu ada, ini kalau saya giniin ada putih ya. Nah, di bagian putih itu adalah membran, atau kalau saya zoom, nah ini kan orange, di bawahnya ada putih, nah itu membrannya. Jadi DNA-nya itu akan terjebak di situ. Nanti pembuangannya akan keluar lewat yang bagian bawah. Nah, GS kolom ini kita akan gabungkan dengan ini
Ini collection tube, tempat menampung hasil pembuangan atau hasil purifikasi dari sampel DNA tadi. Jadi kita masukin seperti ini. Nah, kalau udah, ini kita pindahin dari sini, pindahin ke sini. Ini saya setting aja jadi 400 mikro. 400 mikro. Kencangkan. Saya pindahin. Ya, disedot. Ternyata masih ada sisa. Langsung saya pindahkan ke GS kolom seperti ini. Ini saya ambil lagi sisanya sampai habis. Ini buang ke desinfektan. Ini campurkan ke GS kolomnya. Nah, akan terlihat seperti ini. Jadi si larutannya ada di atas, ini membrannya, ini adalah collection tube-nya. Sekarang kita akan sentrifugasi agar seluruh larutan yang di atas berpindah ke collection tube, sedangkan DNA-nya terjebak di dalam membran. Nah, ini adalah centrifuge yang kita gunakan untuk isolasi DNA genom. Pertama kita buka dulu. Nah, dia akan terbuka. Nah, di sini ada tutupnya, kita buka. Kemudian kita masukkan GS kolom beserta collection tube-nya kita seperti ini. Ya. Terus untuk penyeimbang harus ada di nomor 13, 1 dan 13 supaya dia seimbang. Lalu kita tutup sampai bunyi klik. Nah, seperti itu. Baru kita tutup lagi bagian atasnya. Nah, kita mau mengatur speednya seperti ini. Kita pencet di bagian speednya. Ini bisa naik, bisa turun. Kita pilih 16.000 rpm. Kalau sudah, untuk satu waktu kita bisa pilih ini kurang 1 menit. Sudah, baru kita start. Waktunya mulai berjalan, RPM-nya juga mulai bertambah. Setelah 1 menit, nanti baru kita buka. Nah, kalau udah selesai, dia akan ada tulisan run complete. Berarti udah selesai nih centrifuge-nya, terus lampunya kelap-kelip gitu ya. Kita open kalau udah selesai. Ini kita stop dulu. Udah, kita open. Kita buka lagi. Nah, kita akan lihat berpindah ya. Tadi larutannya ada di atas di GS kolomnya, sekarang berpindah ke collection tube. Nah, baru nanti yang cairannya ada di collection tube-nya itu kita buang. Ini collection tube-nya, kita buang larutan yang ada dalam isinya ke desinfektan, jangan lupa. Kalau udah, kita bisa gunakan lagi. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan 400 mikroliter W1 buffer. Yang ini 400 mikro dipindahkan ke dalam sini. 400 mikroliter. Kencangkan. Sebentar. Kita ambil. Ya, tutup. Kita masukkan ke dalam collection tube-nya. Sudah. Nah, ini kita lakukan sentrifugasi lagi pada kecepatan yang sama 16.000 rpm, tapi hanya selama 30 detik. Kalau tadi 1 menit, sekarang 30 detik. Nah, ini udah selesai. Tadi kita centrifuge setelah kita tambahkan W1 buffer. Udah pindah. Kita buang. Kita pasang lagi. Nah, simpan. Selanjutnya kita tambahkan wash buffer sebanyak 600 mikro. Ini 600.
masukkan ya ke dalamnya. Nah, baru kita lakukan sentrifugasi lagi 16.000 rpm selama 30 detik lagi. Nah, jadi patut kalian ketahui ketika kita menambahkan proteinase K, GFP buffer, ini untuk pelisisan sel. Kemudian ketika kita tambah RNA, itu sudah masuk ke pemurnian dari RNA, kemudian ditambah etanol absolut, ditambah W1 buffer, dan ditambah wash buffer, ini fungsinya untuk pemurnian. Jadi ini untuk pelisi sel, ini untuk pemurnian. Pemurnian dari apa? Dari RNA dan protein, lipid, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan lakukan centrifuge selama 30 detik. Nah, ini kita sudah centrifuge yang wash buffer 600 mikro, lihat dia udah pindah lagi ke sini. Nah, selanjutnya ini kita buang lagi. Jadi setelah centrifuge lalu semuanya dibuang, isi dari collection tube-nya. Kita pasang lagi. Nah, selanjutnya ini kita tahap pengeringan. Jadi kita ingin memastikan bahwa di dalam collection tube-nya itu sudah tidak ada lagi wash buffer, W1 dan etanol. Jadi kita akan lakukan centrifuge ulang tanpa menambahkan apapun, tujuannya hanya untuk mengeringkan collection tube-nya. Centrifuge-nya selama 30 detik juga. Nah, ini udah tahap pengeringan, ternyata kita lihat ya, benar masih ada yang terkandung di dalam collection tube-nya. Selanjutnya ini kita buang, tapi sebelumnya kita taruh dulu, kita siapkan mikrotube yang baru untuk menampung DNA genom yang kita inginkan. Kita tutup, ini mikrotube kita yang baru. Nah, collection tube-nya kita buang semua. Baru kita pindahkan GS kolomnya itu ke dalam mikrotube seperti ini. Nah, gitu. Baru kita tambahkan, ini kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita tambahkan elution buffer. Nah, elution buffer ini fungsinya untuk mengelusi atau mencuci atau melepaskan DNA yang terikat pada membran supaya dianya lepas dan tertampung di dalam mikrotube kita. Nah, elution buffernya ini terdiri dari TRIS-CL dan EDTA, sama seperti yang kita gunakan pada isolasi DNA bakteri, hewan, ataupun tumbuhan. Cuman untuk elution buffer ini harus dipanaskan dulu pada suhu 60 derajat Celcius baru bisa digunakan. Jadi ini yang udah dipanasin, kita ambil sebanyak 50 mikro. Kita gunakan tips yang kuning. Nih, kencengin. Nah, kita ambil ini elution buffernya 50 mikro. Sudah. Baru kita teteskan di collection tube-nya. Ingat ketika meneteskan jangan sampai terkena membrannya, harus di tengah. Jangan sampai terkena membran. Kalau sudah, kita buang ke disinfektan. Tutup, kita inkubasi, diamkan pada suhu ruang itu selama 3 menit dalam kondisi seperti ini. Tunggu 3 menit, setelah 3 menit baru kita lakukan sentrifugasi lagi dengan kecepatan 16.000 rpm selama 30 detik. Nah, setelah kita tambahkan elution buffer tadi, terus kita diamkan selama 3 menit di suhu ruang, udah terlihat ini adalah elution buffer yang sudah mengelusi atau melepaskan DNA yang terjebak di membran agar tertampung ke mikrotube kita. Sekarang collection tube, GS kolomnya kita buang, kita tutup mikrotube-nya, baru kita berikan nama, misalnya ini tanggal genom darah tanggal 29 bulan 6 2020. Selesai, nanti hasil dari isolasi DNA genom ini yang akan kita cek atau kita visualisasi menggunakan metode elektroforesis Agaros. Selesai.